Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan biografi tentang Muhammad Natsir. Yuk kita simak penjelasannya. Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Giliran Gumanti, Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Beliau lahir dari pasangan Muhammad Idris Sultan Saripado dan Khadijah. Semasa kecil, Natsir dikenal dengan pribadi yang jujur, lugu, dan sudah terlihat akan menjadi pemimpin. Natsir tidak lama tinggal di Alahan Panjang sebelum ia masuk Hollands Inland School. Ia pindah ke Meninjau. Natsir menghabiskan masa kecilnya di berbagai tempat, mengikuti ayahnya yang merupakan pegawai kolonial Belanda, mulai dari Alahan Panjang, Meninjau, Solok, hingga Padang. Setelah tamat dari Mir Algebraic Lecture on the West atau MULO di Padang, Natsir merantau ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan di Alchemy Middlebury School atau AMS. Mengayam pendidikan di sekolah Belanda menjadikan Natsir mudah melek terhadap dampak buruk penjajahan di Indonesia. Pertemuannya dengan Ahmad Hasan, yang merupakan tokoh persatuan Islam pada masanya, berhasil memantik ketertarikan Natsir muda terhadap politik. Di waktu yang sama, Natsir memasuki Young Islamic Bond atau JIB, sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Agus Salim dengan Nugroho Purwohadijoyo. Di sanalah beliau berkenalan dengan Muhammad Rum, Prawoto Mangkusasmito, dan Kasman Singodimejo yang kelak menjadi tokoh sentral Partai Masyumi, salah satu orientasi kekuatan politik Islam masa Orde Lama. Natsir yang berhaluan Islam seringkali bertentangan dengan tokoh nasionalis seperti Bung Karno. Namun, pada masa revolusi fisik, di saat kondisi negara sedang berada di ambang perpecahan, Natsir muncul dengan kapasitasnya sebagai ketua fraksi Masyumi. Ia mengajukan mosi integral. Mosi integral Natsir adalah gagasan yang dicetuskan Natsir di parlemen yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk negara Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Muhammad Natsir berhasil mengambil hati jutaan rakyat Indonesia dan menyelamatkan negara dari ambang perpecahan. Setelah itu, ia langsung diamanatkan menjadi Perdana Menteri kelima Republik Indonesia 1950 sampai 1951. Setelah Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri kelima, ia langsung bergerak cepat membentuk kabinet. Kabinet yang didirikan Natsir dikenal dengan Jaqen Kabinet, lantaran berisi orang yang ahli pada bidangnya. Namun kabinet yang dipimpin Natsir tidaklah lama, hanya 7 bulan. Hal ini disebabkan Natsir tidak memenuhi tuntutan Soekarno untuk membubarkan Uni Belanda dan tuntutan untuk mengembalikan Irian Barat kembali ke Indonesia. Setelah mengundurkan diri dari kabinet, Natsir semakin tajam mengkritik Soekarno. Hal ini dikarenakan kepemimpinan Soekarno yang menuju otoriter. Semakin akrabnya PKI dengan kekuasaan dan konsep Nasakom yang dicetuskan oleh Bung Karno. Hubungan dua tokoh bangsa ini makin merenggang. Puncaknya adalah ketika Natsir terlibat dalam pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Ketika PRRI dilumpuhkan, Natsir dipenjara tanpa pengadilan dan partai yang dulu ia pimpin dibubarkan. Natsir dipenjara selama masa pemerintahan Orde Lama. Barulah ketika pemerintahan rezim dari Orde Lama menuju Orde Baru, beliau dibebaskan. Ketika bebas dari penjara, Natsir sempat berkeinginan untuk membangkitkan kembali Partai Masyumi yang dulu pernah ia pimpin. Namun, usaha ini dihalangi oleh pemerintahan Orde Baru yang berkuasa saat itu. Hak politik Natsir seakan-akan dikebiri pada saat itu. Kendati demikian, Natsir tetap membantu pemerintahan Orde Baru. Peranan penting yang dilakukan Natsir untuk membantu pemerintahan Orde Baru pada saat itu diantaranya memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia, membantu pemerintahan Orde Baru mendapatkan kredit dari pemerintah Jepang, dan mendorong investasi Kuwait di Indonesia.
Pada 5 Mei 1980, Natsir dan beberapa tokoh bangsa yang prihatin melihat nasib bangsa dan tak tahan dengan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, berkumpul dan menandatangani sebuah petisi yang dikenal dengan nama Petisi 50. Petisi tersebut berisi gugatan terhadap Presiden Soeharto atas dugaan penyalahgunaan Pancasila. Keberanian Natsir dan para tokoh bangsa yang menandatangani petisi pada saat itu berujung pada dikebirinya hak kewarganegaraan para tokoh tersebut. Natsir tidak lagi bisa merasakan kebebasan hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1990, ia dicekal ketika diundang untuk menerima gelar doktor kehormatan dari 2 universitas di Malaysia. Ia tetap dicekal ketika beberapa negara menawarkan pengobatan pada mantan Perdana Menteri Republik Indonesia kelima tersebut. Natsir akhirnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Sabtu 6 Februari 1993. Pada 6 November tahun 2008, 15 tahun setelah Natsir wafat, beliau ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.